Pertama mungkin yang bisa kita katakan adalah bahwa akhirnya Golkar menentukan arah koalisi pemilihan presiden. Ini penting mengingat belakangan ini terjadi gejolak, guncangan di tubuh Golkar yang salah satunya disebabkan oleh belum adanya kepastian tentang arah koalisi Golkar di dalam pemilihan presiden mendatang. Saya kira dengan bergabungnya Golkar ke Gerindra, juga PKB dan PAN untuk mendukung Prabowo Subianto ini setidaknya bisa mengakhiri gejolak yang terjadi di tubuh Golkar sekarang. Nah, dilihat dari sisi kecenderungan pemilih di dalam survei-survei yang kami lakukan di SMRC, kami memang menemukan bahwa ada kecenderungan pemilih Partai Golkar itu lebih cenderung memilih Prabowo Subianto dibanding bakal calon presiden yang lain seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Karena itu keputusan elit Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto ini sudah sejalan dengan aspirasi umum di para pemilih Partai Golkar sendiri. Hanya saja tentu saja tantangannya ke depan adalah apakah kemudian proposal Partai Golkar untuk menjadikan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto menjadi calon wakil presiden ini bisa diterima atau tidak. Saya kira ini tantangannya dan tantangan ini sangat serius. Karena dengan adanya tiga partai yang mendampingi Gerindra di sana, masing-masing menginginkan wakilnya itu menjadi cawapres. Dan tentu saja ada Caimin yang partainya PKB ini sudah lebih dulu menjalin kerjasama dengan Partai Gerindra. Tentu mereka punya secara etis ya punya hak yang lebih besar untuk kemudian mencalonkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon pendamping Prabowo Subianto. Juga kalau kita lihat dari sisi Prabowo sendiri, ada kecenderungan selama ini dia menginginkan untuk memperluas basis dukungan di wilayah basis NU, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan ini mungkin diraih dengan menjadikan tokoh NU seperti Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya. Oke, apakah langkah PAN ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengawinkan Erick Thohir dengan Prabowo Subianto? Ya, saya kira iya, sudah sangat jelas sejak awal bahwa Partai Amanat Nasional memang menghendaki agar Erick Thohir menjadi calon wakil presiden, entah menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Karena itu langkah PAN bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto saya kira juga di apa namanya ya disertai dengan proposal untuk menjadikan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Tetapi lagi-lagi tantangannya adalah yang pertama di sana sudah ada Gus Muhaimin Iskandar dan sekarang juga ada Airlangga Hartarto yang tentu partainya juga menginginkan agar ketua umumnya menjadi calon wakil presiden. Selain itu bahwa ada kecenderungan selama ini Prabowo Subianto ingin memperluas basis di uh, Nahdlatul Ulama, di basis-basis Nahdlatul Ulama, terutama Jawa Timur. Karena itu posisi Muhaimin Iskandar mungkin akan sangat berat untuk kemudian digantikan menjadi calon wakil presiden. Nah, apabila misalnya Muhaimin Iskandar tidak menjadi calon wakil presiden, sangat mungkin PKB kemudian mempertimbangkan kembali untuk bergabung dengan koalisi besar ini. Eh, kita tahu bahwa PKB ini tidak punya tradisi mendukung Prabowo Subianto sebetulnya. Dan ada kecenderungan pemilih PKB saat ini belum ke Prabowo Subianto. Karena itu kemudian kalau proposalnya untuk menjadikan Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden tidak diterima atau digagalkan, itu ada kemungkinan PKB bisa kembali bergabung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi kalau kita melihat kecenderungan pemilih PKB sendiri ke Ganjar Pranowo saat ini. Apakah kemungkinan terbentuk poros keempat? Kalau kita lihat bergabungnya Golkar dengan PAN ke poros Gerindra PKB ini, saya kira kemungkinan untuk terbentuknya poros keempat menjadi lebih kecil sekarang ini.
Apakah P3 bisa melakukan itu? Saya kira sangat berat. P3 sekarang ini adalah partai yang relatif sangat kecil. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki tokoh yang relatif kompetitif untuk dimajukan sebagai calon presiden. Karena itu saya kira pembentukan poros keempat di luar dari poros Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan rasa-rasanya sekarang ini agak sulit diwujudkan. Apakah ini berarti PDIP dan Ganjar terpojok? Saya kira saya tidak melihat PDIP dan Ganjar terpojok. Sampai saat ini PDIP atau Ganjar Pranowo adalah calon presiden justru yang paling aman sekarang ini. Karena didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dengan atau tanpa bantuan dari partai manapun itu masih bisa mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Karena itu poros ini sebenarnya tidak menghadapi persoalan sebagaimana koalisi yang lain, misalnya persoalan penentuan cawapres. Di koalisi yang lain, penentuan cawapres ini begitu alot karena di sana ada kepentingan partai politik yang lain. Kalau kepentingan partai politik itu tidak diakomodir, misalnya mereka bisa hengkang. Dan kalau mereka hengkang, itu artinya sangat memungkinkan koalisi-koalisi itu bubar karena tidak mencukupi suaranya untuk mengusung calon presiden. Sementara PDIP tidak menghadapi persoalan itu. Karena itu kemudian saya kira persoalan cawapres di PDIP atau poros Ganjar itu justru lebih ringan ya persoalannya dibanding koalisi yang lain. Mereka memiliki kesempatan untuk menentukan calon wakil presiden yang lebih ideal, yang sesuai dengan katakanlah ideologi PDIP atau sesuai dengan harapan mereka ke depannya, itu masih mungkin itu dilakukan. Sementara di koalisi yang lain negosiasi politiknya jauh lebih alot karena ini menyangkut apakah koalisi itu bisa mengajukan capres-cawapres atau tidak. Saya kira demikian. Terima kasih.